usai konfliknya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana nampaknya kini kembali terseret kasus hukum. Ya, seorang wanita yang mengaku rekan bisnis Lisa, Dewi Wulansari beberapa waktu lalu telah resmi melaporkan mantan model majalah dewasa itu terkait kasus dugaan penipuan. Menariknya, meski telah resmi dilaporkan ke polisi, Lisa disebut belum memiliki itikat baik bahkan masih melakukan perbuatan yang serupa. Dewi dan korban-korban lain yang mengaku mengalami hal serupa yakni diduga ditipu oleh Lisa, akhirnya terus mencecar Lisa yang diketahui masih aktif warawiri di media sosial dan televisi. Para korban juga diketahui kompak meminta KPI agar memboikot Lisa, yang dinilai memiliki track record yang kurang baik namun masih tetap dikasih panggung hingga membuatnya semakin viral. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Lisa Mariana terlibat kasus dugaan penipuan versi Cumi Top 5. Seorang wanita yang mengaku rekan bisnis Lisa Mariana bernama Dewi Wulansari telah resmi melaporkan mantan model majalah dewasa ini terkait kasus dugaan penipuan. Ditemui belum lama ini, Dewi mengaku bahwa Lisa telah melakukan penipuan lewat bisnis baju piyama. Kejadian tersebut bermula dari Dewi yang berniat membeli piyama. Namun, setelah dirinya mengirimkan sejumlah uang, rupanya Lisa ingkar. Diakui Dewi, sampai saat ini baju tersebut belum juga dikirimkan. Bukan hanya penipuan piyama, Dewi Wulansari juga membeberkan bahwa Lisa Mariana pernah meminjam uang kepadanya sebesar 10 juta rupiah dan mengaku siap mengembalikannya dengan cepat. Namun, ibu 2 anak itu terus saja beralasan dan hanya membayar hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Lantas benarkah laporan Dewi terhadap Lisa telah berjalan? Dan bagaimana sebenarnya kronologi awal dugaan penipuan yang dilakukan oleh Lisa? Iya, ya, tertawa dengan circle-nya dia, ya LP-nya nggak jalan. Ya jelas-jelas namanya LP ya kan, aku baru ngelaporin. Masa harus jalan secepat itu? Ya gak bisa lah, segala dibongkar-bongkar lah, inilah itu segala macam. Pokoknya udahlah, udah masalah lampau lah ya. Terus akhirnya LP aku jalan ya kan. Diwawancara tuh dia sama wartawan. Tau gak dia ngomong apa? Kan LP-nya ditolak sama Polda. Ditolak apaan? Jelas-jelas nih gue kasih tahu ya cerita yang sebenarnya. Lawyer gue itu waktu itu terjebak macet di daerah Senayan ya kan. Itu laporan polisi gue bukan ditolak sama Polda, justru laporan polisi gue dengan nominal segitu ya kan. Katanya kalau mau laporan di Polda itu minimal kerugian itu di 500 juta katanya tuh yang ada di grup itu ya kan. Ternyata apa? Ternyata akhirnya diterima kan sama Polda. Dari situ aja kelihatan kalau lawyer gue ini pintar, bisa masuk ke situ kalau diterima sama Polda. Setelah diterima sama Polda, ya lawyer gue mengumpulkan bukti-bukti baru, ya. Akhirnya barulah bisa berjalan. Kenapa berjalannya di Polres Timur, ya? Lu juga nih, ya, kayak seakan-akan Polres itu kayaknya kecil banget gitu. Nggak boleh lu kayak gitu. Kenapa jalannya di Polres Timur? Karena memang ya mereka kejadiannya di Polres Timur. Saat melaporkan di Polda itu memang kejadiannya lawyer gue itu terjebak macet. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini gue lakukan. Ya. Nah ini nama Instagramnya apa nih? Instagram online shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatan ya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyama, yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer, ya udah. Setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali. Untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi jadi pada tanggal 19 April 2025 klien kami meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM
secara tanpa perjanjian tertulis, ya kepercayaan pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Meski telah resmi dilaporkan ke polisi, Lisa disebut belum memiliki itikat baik, bahkan masih melakukan perbuatan yang serupa. Dewi dan para korban lainnya yang merasa geram melihat Lisa masih aktif warawiri di sosial media dan televisi akhirnya kompak mencecar Lisa, termasuk ketika Lisa sedang melakukan siaran langsung bersama brand yang mengajaknya bekerja sama. Pakai nasi enggak? Oh, makan itu pakai nasi aja, say. Ada ion negatif dan bikin jadi kasar, rambut lepek kemkas, jadi udah cakep. Buat selebgram udah pada cocok banget pokoknya. Ya kakak, buat jadi sahabat apa saya? Sudah ada. Menurut Dewi, seharusnya Lisa tidak bersikap demikian. Dewi berharap Lisa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang kan dia lagi happening, lagi naik ya, katanya kan dia lagi viral. Sebenarnya kalau misalnya kita viral itu lebih kepada kita mencontohkan gitu. Kita kan lagi dikasih rezeki ya. Viral itu ibarat kata ya nggak mungkin kita tiba-tiba viral gitu. Jangan malah dia dikasih viral, malah dia kayak memanfaatkan situasi. Dipakai untuk tipu sana, tipu sini, dipakai untuk gue sekarang lagi viral loh, lu nggak mau ini sama gue gitu, kayak kesannya tuh kayak star syndrome gitu. Jadi justru seakan-akan kalau memang dia lagi naik harusnya dia berbuat kebaikan gitu loh, itu ladang untuk dia berbuat, iya, menghasilkan pahala. Jangan malah dia tipu sana tipu sini, yang ada dia malah kayak sekarang kan dibully se-Indonesia Raya ya kan, apalagi ya mohon maaf ya dengan yang seperti itulah ya. Jadi gimana, orang juga mau berkawan sama dia juga agak takut-takut. Bukan hanya Dewi seorang, korban dugaan penipuan Lisa ternyata cukup banyak. Ya, setelah Dewi speak up terkait dugaan penipuan dan modus yang dilakukan oleh Lisa, banyak korban yang mengaku mengalami hal serupa, yakni diduga ditipu oleh Lisa saat ingin membeli piyama. Banyak banget, makanya kenapa aku ada di sini, karena jujur aja ya, bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan kalau misalnya kakak-kakak ini misalnya ikutin Instagram aku, ya kan ini aku lagi ngepost laporan, banyak banget orang yang tertipu. Yang beli pajama sudah 710 masuk, ternyata nggak dikirim-kirim gitu kan. Banyak banget, followers aku kan alhamdulillah banyak juga kan. Jadi memang banyak banget laporan. Bahkan ada beberapa yang endorse, tapi Mbak LM sendiri tidak sesuai dengan janji, bahkan mau refund uangnya tapi tidak. Scamnya semua sama. Ada salah satu owner yang telepon aku, dia bilang dengan PR-nya ya, dia bilang nanti abis ini aku, dia bilang gitu, nanti abis ini aku yang mau lapor. Aku bilang ya oke, ini kasus aku dulu sama Dewi, jadi ya itu urusan yang mereka. Cuman ada beberapa yang masuk telepon ke aku untuk mau melaporkan Mbak LM juga dengan kasus yang sama. Kenapa kak? Sama, aku ceritain kronologinya, sama banget kayak gitu. Kendati banyaknya korban yang mengalami peristiwa yang sama, akhirnya mereka berencana untuk kembali menaikkan kasus dugaan penipuan Lisa, hingga Lisa mendapat efek jera.
Lisa disebut tak memiliki itikat baik meski telah resmi dilaporkan oleh para korban. Ya, seperti diketahui, Lisa memang belum buka suara secara gamblang terkait dugaan penipuan tersebut. Saat itu Lisa hanya sempat membantah dirinya melakukan penipuan seperti yang disebutkan oleh Dewi. Awet. Kan kalau merek sebelah kan terasa perut banget. Tapi ini ringan, kalau itu agak gimana sih dipakai di bibir tuh di play itu berat gitu ya. Tapi transfer proof. Ngeker gak enggak nih? Cakep kok. Cakep. Ananana, ananana. Sebenarnya kerugian kecil, kalau menurut aku bukan masalah. Memang ya aku sadar ya jumlahnya mungkin hanya 8 juta rupiah. Tapi di sini tuh aku sebagai warga negara Republik Indonesia ya, saya juga kan sebagai subjek hukum, dan saya juga melihat si Lisa ini nggak ada itikat sama sekali. Sebenarnya menurut aku dengan jumlah segini menurut aku ya nggak terlalu besar. Cuman memang aku ingin memberikan efek jerah aja sama si Lisa. Dewi dan para korban juga diketahui kompak meminta KPI agar memboikot Lisa, yang dinilai memiliki track record yang kurang baik namun masih tetap dikasih panggung hingga membuatnya semakin viral. Seperti diketahui, selain kasus dugaan penipuan ini, Lisa terlibat kasus dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait hak identitas anak. Aduh, gua kok kayaknya lama-lama jijik ya kalau dengar kata Lisa Mariana, nggak tahu kenapa. Nih aku kasih tahu ya ke kalian, kenapa sampai sekarang aku dan para korban dia selalu meng-up dia, bukan mau kasih panggung, tapi kita ya semua mau kasih tahu ke kalian kalau ini di sini ada penipu. Jangan sampai nanti kalian tertipu lagi. Kan dia ini mempergunakan keviralnya dia, mentang-mentang dia viral, jadilah orang kan tahu nih dia punya usaha. Katanya kan usaha ya, padahal sebenarnya jualan biasa. Dia jualan pajamas, orang transfer tiba-tiba pajamasnya nggak dikirim, dan itu banyak sekali ya. Belum lagi dia ikut arisannya juga nggak dibayar. Belum lagi ada yang endorse dia, ketika sudah ditransfer uangnya, produknya nggak direview, malah orangnya diabaikan. Nah itulah yang terjadi. Apa yang aku ngomongin ini semuanya fakta, karena semua korban menyuarakan, meminta bantuan aku untuk gimana supaya caranya nih orang bisa jerak. Atas setelah aku laporkan ke kepolisian, ya alhamdulillah LP aku jalan. Kemarin tanggal 27 Agustus dia udah dipanggil. Tapi itu kan LP aku, ya kan? Dan adalah beberapa korban yang lain. Itu aja dia masih menipu banyak orang. Jadi kalau kalian tanya kenapa sampai sekarang si penipu ini ya, si Lisa Mariana Dugong ini kenapa masih di-up-up? Ya karena supaya nggak ada korban lagi. Lisa Mariana penipu, udah mending lu tobat deh ya, tobat. Karena apa yang lu lakuin sama para korban itu benar-benar udah parah ya. Lu ini manusia apa? Kok ada sih manusia sejahat lu? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.